Ada lagi. Nabi Ibrahim. Tahu Nabi Ibrahim? Yang apa? Hah? Yang dibakar, ya bagus. Yang apa? Yang dibakar, ya bagus. Yang kemarin kita apa? Yang kita dapat daging kambing kurban, dapat daging sapi, itu gara-gara apa? Gara-gara Nabi Ibrahim. Coba kalau Nabi Ibrahim kagak nyembelih Nabi Ismail, kagak dapat kambing kurban kita. Gara-gara Nabi Ibrahim itu nyembelih leher anaknya Nabi Ismail. Jadi syariat yang diberlakukan untuk kita di setiap bulan Dzulhijjah tanggal 10. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim dibakar. Dibakar dilempar. Pakai ketapel besar. Sama raja siapa? Namrus. Gara-gara ngancurin patung. Ya. Gara-gara ngancurin patung. Itu Nabi Ibrahim ngancurin patung. Berbohong sama Raja Namrus. Kan Nabi Ibrahim diajak nih sama bapaknya untuk ke pesta Raja Namrus. Kata Nabi Ibrahim, enggak Pak, saya nggak ikut, saya sakit. Nah ketika mereka lagi pesta, Nabi Ibrahim ambil kampak nih, masuk ke kuil. Itu patung yang dari paling kecil sampai yang paling gede ada. Semuanya dihancurin sama Nabi Ibrahim. Karena Raja Namrus menyembah berhala. Dihancurin, lalu patung yang paling besar itu ditaruh kampak itu. Ada yang lihat. Habis itu Nabi Ibrahim pulang lagi. Pas bapaknya pulang, Nabi Ibrahim masih pura-pura sakit. Ketika Raja Namrus mau ibadah ke kuilnya, Tuhan saya hancur, siapa yang hancur ini Tuhan gitu ya. Tuhan saya nggak ada yang bisa. Yang bisa cuma paling gede. Pengawal, cari siapa yang ngancurin nih Tuhan kita. Siap raja. Cari informasi, intel, Indomie telur gitu. Terus, ada yang lihat katanya yang ngancurin Ibrahim. Panggil Ibrahim. Sebelum Ibrahim panggil, bapaknya dulu panggil Hajar gitu. Kemudian dipanggil Hajar, Nabi Ibrahim pun ditanya, Ibrahim, ada yang lihat katanya kamu menghancurkan Tuhan Raja Namrus di kuil. Enggak, orang saya sakit kan bapak lihat sendiri saya ngeringkuk. Gitu. Saya apa? Lagi kurang enak badan. Tapi ada yang lihat kamu menghancurkan patung-patung Tuhan Raja Namrus. Akhirnya terpaksa Nabi Ibrahim dipanggil. Panggil Ibrahim, kata Raja Namrus. Akan saya tanya langsung ke dalam kuil. Sudah menunggu Raja Namrus dan bala tentaranya di kuil. Hai Ibrahim, benar kamu yang menghancurkan Tuhan kami. Benar kamu yang mengkapaki Tuhan kami. Enggak. Siapa bilang, kata Nabi Ibrahim. Itu ada yang lihat, tuh saksinya 2-3 orang. Siapa bilang? Saya nggak menghancurkan Tuhan raja. Enggak. Kalau ada bukti, kalau memang saya yang menghancurkan Tuhan raja, harus ada buktinya dong. Buktinya saya nggak megang kampak. Ini hancur. Tuhan raja ini hancur digetokin pakai kampak. Tuh lihat siapa yang megang kampaknya. Gitu. Siapa yang megang kampaknya? Kampaknya itu dipegang sama berhala yang paling gede, paling besar. Kalau Tuhan Raja tidak percaya, tanya aja sama paling gede itu. Bener gak dia ngancurin patung berhala Tuhan? Ya, paham ya? Gitu. Bener gak? Apa kata Raja Namrus? Kamu gila Ibrahim? Gitu ya. Kamu udah gak waras Ibrahim? Masa saya suruh nanya sama patung? Masa saya suruh nanya sama berhala? Siapa yang menghancurkan Tuhan yang kecil? Kalau memang tidak bisa ditanya, kalau memang tidak bisa menjawab, kenapa disembah? Kenapa dijadikan tuh Tuhan? Buat diajak bicara aja nggak bisa, ngapain dijadikan Tuhan? Gitu kata Nabi Ibrahim. Wah, ini bocah nih, kata raja, kurang ajar. Tangkap pengawal, ikat, bakar. Akhirnya dibakar. Nabi dipersiapkan
Ya kayak kita mau bakar api unggun gitu ya. Kayu ditumpuk-tumpukan. Sampai apa? Hampir kisaran 2 meter lebih lah gitu. Sampai menggunung lah. Sampai menumpuk api sampai menumpuk ke atas. Nah, ini untuk memasukkan Nabi Ibrahim nggak ada yang berani mendekat. Kenapa? Karena apinya sangat besar. Itu pakai ketapel raksasa, ketapel orang. Ya kalian mungkin yang pernah nonton film-film kerajaan gitu ya. Zaman dulu itu ada ketapel tuh, yang buat melontar batu. Nah, dilempar Nabi Ibrahim. Pada saat dilempar, percis jatuh di tengah-tengah api yang besar. Apa kata yang lain bertepuk tangan? Ore, rasain lu Ibrahim, kata Raja Namrud. Ayo aja ngancurin Tuhan kami. Nah, tanggung sendiri resikonya, ya. Dibakar sama raja. Udah. Pada saat Nabi Ibrahim masuk ke tumpukan api yang besar, itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, mohon mendapatkan perlindungan, mohon mendapatkan perawatan, perlindungan dari Allah, gitu. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah engkau dingin, bardan wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Api yang tadinya apa? Panas, api yang tadinya sangat apa? Membara, ketika itu yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim malah menggigil, kedinginan, dingin. Nah, di saat Nabi Ibrahim kedinginan, itu ada niat usaha dari 2 binatang. Ada binatang kodok, ada binatang cicak. Nah, saat Nabi Ibrahim dibakar, ini ada 2 binatang yang berperan di situ. Cicak itu niupin api. Kodok itu juga niupin api. Ditanya sama malaikat, kodok, ngapain kamu? Cicak, ngapain kamu? Tanya siapa? Malaikat. Apa jawab kodok? Saya niup api. Ngapain kamu niup api? Ngapain kamu niup api? Apa yang kamu lakukan? Saya niup api. Gitu. Kata siapa? Kata kodok, ditanya sama malaikat. Ngapain? Biar api ini apa? Nambah gede. Biar api ini enggak. Biar api ini padam. Biar api ini padam dan selamatlah Ibrahim. Niatnya apa tuh? Bagus nggak? Bagus. Tiupan seekor kodok bisa nggak memadamkan api? Nggak bisa, paling anginnya cuma kecil. Nah, cuma karena niatnya ingin memadamkan api agar Nabi Ibrahim selamat, nah itu menjadi niat yang baik. Kebalikannya, ada binatang cicak, tanya sama malaikat, cicak ngapain kamu? Niup api. Gitu. Buat apa? Biar api ini nambah besar, supaya Ibrahim kebakar dan hangus, menjadi apa? Debu. Niatnya bagus apa enggak? Enggak, niatnya jelek. Gara-gara 2 niat itu tadi, antara niat yang bagus dan niat yang jelek, sehingga di 2 binatang ini berbeda, ditanggapi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Hukum membunuh kodok itu nggak boleh, haram. Sama, apalagi makan, ngebunuhnya nggak boleh. Kenapa? Gara-garanya kodok punya jasa. Kodok itu binatang yang mulia. Kenapa? Karena niatnya baik, ingin membantu Nabi Ibrahim walaupun tidak sesuai dengan kemampuan. Paham ya? Karena niatnya baik itu, sehingga nggak boleh membunuh kodok, karena kodok termasuk binatang yang dimuliakan. Ngebunuh aja nggak boleh, apalagi makan. Nggak boleh haram. Tapi sebaliknya, cicak, ya karena niatnya jelek, sehingga dihinakan sama Nabi. Cicak termasuk binatang yang boleh dibunuh, boleh kita matiin.
Kenapa? Karena cicak punya niat jelek kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Nah, jadi sekarang cicak boleh kita bunuh. Kenapa? Karena dia punya niat jelek sama Nabi Ibrahim. Kodok nggak boleh kita bunuh. Kenapa? Karena kodok punya niat baik. Gara-gara niat, nah, maka keduanya beda. Gitu ya. Jadi intinya niat itu di dalam hati. Jadi dipasangnya bukan pada saat apa? Pada saat membasuh muka bukan. Tapi di dalam bukannya diucapkan, tapi di dalam hati. Insya Allah nanti prakteknya ya. Kita lanjut minggu depan praktek memasang niat dalam hati pada saat wudu. Gitu. Insya Allah. Karena udah azan. Jadi kita lanjutkan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan.